Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekarang kita ada di bagian kedua dari dari video terkait dengan perkembangan teori manajemen. Oke, kita awali lagi dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah tadi sebelumnya kita membahas terkait dengan beberapa teori, diantaranya scientific management theory, kemudian general system theory, dan administrative theory. Sekarang kita akan masuk ke teori yang keempat, yaitu terkait dengan bureaucratic management theory. Nah, teori ini dikembangkan oleh Max Weber di tahun yang 1864. Weber ini juga terkenal ya sebagai salah satu pencetus teori manajemen. Oke. Kalau kita dengar kata-kata birokrasi gitu ya, itu selalu kayak selalu negatif gitu. Nah, kenapa sih? Karena ya kalau kita udah membayangkan birokrasi, pasti ribet nih gitu. Birokrasi itu pasti urusannya kepada kekuasaan, kepada sesuatu yang administratif banget gitu. Nah, meskipun kata birokrasi itu cenderung terdengar merendahkan atau negatif, dengan menyeratkan bahwa organisasi birokrasi adalah mesin impersonal yang lebih berfokus pada jumlah dan output daripada kesejahteraan karyawan. Namun makna yang dimaksud sebenarnya sangat berbeda. Pada akhir abad ke-19, Max Weber menciptakan teori manajemen birokrasi. Secara definisi, birokrasi adalah pelaksanaan kontrol berdasarkan pengetahuan, keahlian, dan atau pengalaman. Tidak seperti interpretasi kata hari ini, Weber percaya bahwa birokrasi berarti secara hati-hati mengembangkan tujuan perusahaan dan pembagian kerja. Birokrasi Weberian merupakan versi perbaikan dari struktur tradisional organisasi. Dalam manajemen birokrasi, semua anggota organisasi diperlakukan sama dan pembagian kerja didefinisikan dengan jelas. Model birokrasi Weberian akan diatur oleh orang-orang berkualitas tinggi dengan kompetensi dan keterampilan tinggi, bukan oleh orang dengan status sosial yang tinggi. Ya, jadi di sini perlu dibedakan ya. Jadi birokrasi yang dimaksud di sini adalah bahwa orang yang mengatur sebuah birokrasi gitu atau manajemen adalah orang yang kompeten, yang memiliki kompetensi yang tinggi, bukan dengan status sosial yang tinggi. Teori ini juga mengembangkan hierarki komando di dalam perusahaan, termasuk mendukung dan mengembangkan karyawannya. Birokrasi adalah dasar untuk pembentukan sistem dari setiap organisasi dan dirancang untuk memastikan sistem dan efisiensi dan efektivitas ekonomi. Dan ini adalah model ideal bagi manajemen dan administrasinya untuk memfokuskan struktur kekuasaan organisasi. Dengan pengamatan ini yang meletakkan prinsip dasar birokrasi dan menekankan pembagian kerja, hierarki, aturan, dan hubungan interpersonal. Sebenarnya ini juga berkembang dari teorinya Taylor ya, yang sebagaimana tadi kita bahas di awal. Seperti Taylor, Weber percaya bahwa efisiensi dalam menyelesaikan tugas adalah komponen kunci keberhasilan dan merekomendasikan pencatatan rinci di semua tingkatan untuk memantau efisiensi serta bidang peluang. Ia setuju bahwa semua karyawan harus memiliki ekspektasi pekerjaan yang jelas dan setiap pekerjaan harus distandarisasi untuk memungkinkan produktivitas maksimum. Perbedaannya adalah bahwa Weber percaya pada pentingnya emosi manusia. Ia berpendapat bahwa peningkatan penggunaan teknologi dapat berdampak negatif pada budaya perusahaan. Terlalu banyak perubahan dapat merusak moral perusahaan dan menciptakan efek negatif jangka panjang pada kesuksesan perusahaan. Selain itu, Weber berpendapat bahwa sangat penting untuk merekrut berdasarkan keterampilan dan kepribadiannya untuk memastikan keamanan dan umur panjang usaha budaya perusahaan itu ya. Jadi selain kompetensi dan kapasitas seseorang itu juga dilihat dari kepribadiannya nih. Jadi di sini walaupun dia berbasis pada teori yang disampaikan oleh Taylor ya, tapi dia kemudian mengembangkan bahwa kita juga penting untuk melihat dari emosi dan kepribadian seorang karyawan ya. Tuh. Nah, ada beberapa prinsip yang kemudian dicetuskan oleh Weber di sini. Yang pertama adalah terkait dengan spesialisasi tugas, spesialisasi dan pembagian kerja. Di mana tugas dibagi sederhana kategori rutin berdasarkan kompetensi dan spesialisasi fungsional. Ini lagi diulang-ulang terus ya, tapi ini menurut saya cukup penting gitu, karena dalam sebuah organisasi misalnya jika misalnya divisi keuangan nih, divisi keuangan dipegang oleh seseorang yang dia nggak pernah belajar akuntansi misalnya, maka itu akan ribet ya, sulit gitu. Jadi seseorang itu harus ditempatkan sesuai dengan kemampuan dari masing-masing, sehingga disinilah kita penting ya untuk ketika
rekrutmen misalnya, itu melihat kompetensi dia di bidang apa sih, sehingga kita bisa menempatkan spesialisasinya dia di bagian apa, dan dia bekerja paling baik itu dalam bidang apa gitu. Mungkin seseorang itu dia punya banyak kompetensi, tapi kita harus melihat kompetensi yang paling menonjol dari seorang karyawan itu apa, sehingga dia bisa ditempatkan di bagian apa gitu, sesuai ya, itu right man on the right place. Nanti kita belajar lebih lanjut sih. Gitu. Kemudian yang selanjutnya lapisan otoritas hierarkis. Dalam struktur organisasi birokrasi terdapat banyak jabatan hierarkis dan pada dasarnya adalah merek dagang dan dasar dari sebuah birokrasi yang mencerminkan jalur komunikasi birokrasi dan tingkat pendelegasian dengan jelas menggambarkan bagaimana kekuasaan dan tanggung jawab dibagi ya. Tadi sama juga dengan teori-teori sebelumnya yang menekankan bahwa tadi selain pembagian kerja juga harus ada orang ini tanggung jawabnya kepada siapa, gitu, ngelapornya kepada siapa yang bertanggung jawab terhadap karyawan. Misalnya saya seorang manajer, tanggung jawab saya itu meliputi hal apa saja dan karyawannya siapa aja, itu harus cukup jelas ya. Kemudian seleksi formal, karyawan dipilih berdasarkan keterampilan dan kompetensi teknis yang diperoleh melalui pelatihan pendidikan dan pengalaman. Dan setelah itu karyawan juga dibayar untuk pelayanan mereka dan tingkat gaji tergantung pada posisi mereka. Jadi kalau tadi cuman Taylor itu mengatakan bahwa kalau seseorang pekerja itu harus dibayar berdasarkan produktivitasnya. Di sini lebih ditekankan lagi bahwa selain produktivitas mungkin juga dilihat dari birokrasi ataupun kewenangannya ya, dari tanggung jawab yang diembannya. Jadi disinilah kita bisa melihat misalnya kenapa seorang atasan atau seorang pimpinan ya, kayak kalau di fakultas berarti ada dekan, ada kajur, ada kaprodi, itu kenapa mereka punya gaji yang lebih daripada sekedar misalnya dosen biasa gitu. Itu karena mereka punya tanggung jawab lebih, punya kewenangan lebih, dan punya tugas yang lebih dibandingkan dengan orang-orang yang ada di bawahnya, seperti itu. Selanjutnya aturan dan persyaratan. Aturan dan persyaratan formal diperlukan untuk memastikan keseragaman sehingga karyawan tahu persis apa yang diharapkan dari mereka gitu. Jadi ini penting ya untuk menerapkan SOP. Jadi SOP yang berlaku secara umum bagi karyawan tuh harusnya gimana sih, kalau misalnya bagaimana harus bersikap, bagaimana dia harus misalnya tata cara melayani pelanggan gitu ya. Nah itu adalah semua sama gitu ya, yang harus diberlakukan secara umum dengan adanya aturan resmi, sehingga penting adanya aturan dalam sebuah organisasi yang itu harus ditaati oleh semua lini, tidak hanya dalam di tingkat bawah tapi juga tingkat atas. Impersonal. Peraturan dan persyaratan yang jelas menciptakan hubungan impersonal antar karyawan untuk mencegah keterlibatan dari pihak luar atau politik. Terlepas dari posisi atau status seorang karyawan, semua aturan dan peraturan harus berlaku untuk semua anggota organisasi. Nah, ini juga penting ya untuk menghindari adanya tadi nepotisme, favoritisme gitu. Jadi dalam lingkungan kerja itu lebih sehat, sehingga aturan tuh nggak berlaku untuk sebagian orang aja, tapi semua yang ada dalam organisasi. Yang terakhir adalah orientasi karir, di mana karyawan organisasi birokrasi dipilih berdasarkan keahlian. Jadi tadi tidak hanya ditempatkan tapi juga harus ada orientasi karir ya. Ini cukup penting. Jadi selain pengembangan itu tidak hanya pelatihan tapi juga mereka ada jenjang karirnya ya. Dimungkinkan untuk membangun karir di atas pengalaman dan keahlian. Jadi orang kalau misalnya dia udah punya pengalaman beberapa tahun, udah punya keahlian yang dibangun selama bertahun-tahun, itu dia berhak untuk naik jabatan gitu. Ini juga banyak terjadi saat ini ya. Jangan sampai orang yang ada di posisi yang sama bertahun-tahun gitu ya, sementara sebetulnya dia udah punya kapasitas yang lebih gitu ya, dengan pengalaman yang lebih. Oke. Selanjutnya ada beberapa teori lain yang akan kita bahas. Di sini ada teori X and Y dan juga teori human relation. Nah, kalau teori X and Y ini dicetuskan oleh Douglas McGregor dan human relations teori itu oleh Elton Mayo. Nah, kemudian di sini untuk background yang pertama ya, dari teori yang pertama, teori X dan Y gitu. Apakah kita percaya bahwa setiap karyawan itu bekerja, mereka tuh udah puas dengan apa yang mereka lakukan? Atau sebenarnya motivasi utama mereka itu adalah untuk mencari duit ya, work for money gitu. Nah, asumsi-asumsi tersebut mempengaruhi bagaimana sebuah organisasi dijalankan dan menjadi dasar dari teori X dan teori Y. Teori ini berasumsi bahwa semua manajer dapat dikelompokkan menjadi dua kategori. Yang pertama adalah yang teori X. Gaya manajemen yang diterapkan seorang manajer akan mempengaruhi seberapa baik ia dapat menjaga agar anggota timnya tetap termotivasi. Jika karyawannya itu less motivated ya, nggak bersemangat gitu, maka cenderung
gaya kepemimpinan yang yang diterapkan adalah manajemen otoriter. Sebaliknya kalau karyawannya antusias, mau belajar gitu ya, produktif, nah maka gaya manajemen yang diterapkan adalah partisipatif. Teori X menjelaskan bahwa manajer memiliki pandangan negatif terhadap karyawan mereka dan percaya bahwa karyawan perlu dipaksa atau dibujuk untuk bekerja gitu ya. Jadi teori X ini dia yang cenderung otoriter. Jadi bagaimana melihat manajer itu harus maksa karyawannya untuk mau bekerja. Nah, teori ini berpandangan pesimistis terhadap karyawan, yaitu bahwa mereka tidak dapat bekerja tanpa adanya insentif. Manajer cenderung melakukan micromanage dengan keyakinan bahwa karyawan tidak akan termotivasi jika termotivasi sendiri gitu untuk melakukan pekerjaan mereka. Nah, sebenarnya teori ini nggak ada salahnya ya jika itu diterapkan pada perusahaan besar gitu yang menaungi banyak karyawan gitu. Dan dimana mereka melakukan tugas dan fungsi yang sifatnya rutin gitu. Itu nggak masalah untuk teori ini bisa diterapkan gitu. Harus dipaksa kerja gitu ya, kayak dia menaungi ribuan buruh misalnya. Sebaliknya teori Y percaya bahwa karyawan secara inheren termotivasi untuk bekerja. Artinya teori ini percaya bahwa masing-masing karyawan itu datang ke kantor itu dengan semangat dan keinginan untuk maju, keinginan untuk motivasi masing-masing gitu ya. Dan ini menghargai pentingnya membantu karyawan mereka berkembang dengan memberikan kesempatan untuk belajar. Teori Y berfokus pada gagasan tentang kerja tim versus kerja mandiri. McGregor berpendapat bahwa lingkungan tim yang dipasangkan dengan penekanan pada pengembangan profesional individu menghasilkan hasil yang lebih baik dan lingkungan kerja yang lebih sehat. Kalau sebelumnya teori X itu dia lebih pesimis, maka teori Y atau Y ini dia lebih optimis gitu ya. Teori ini mengusulkan bahwa karyawan dan manajer dapat mencapai hubungan kolaboratif dan berbasis kepercayaan gitu. Jadi ada trust yang dibangun di sini. Nah, selanjutnya kita akan bahas terkait dengan Human Relation Management Theory, yaitu yang dikembangkan oleh Elton Mayo. Teori ini berpusat di sekitar interaksi dan hubungan antar manusia ya, namanya juga human relation ya. Jadi bagaimana hubungan antar manusia. Ia mempercayai bahwa semua teori manajemen awal hanya berfokus pada bagaimana uang mempengaruhi kinerja karyawan. Dia percaya ada lebih banyak faktor yang mempengaruhi bagaimana karyawan berperilaku dan tampil di tempat kerja. Jadi di sini dia melihat bahwa kayaknya yang sebelumnya itu gimana caranya efektif, gimana caranya efisien, gimana semua itu orientasinya kayak uang gitu ya, yang memotivasi pekerja. Terus kemudian dia bereksperimen dalam sebuah perusahaan ya, perusahaan listrik, Western Electric, Hawthorne Works, dan menciptakan teori manajemen yang kemudian dikenal sebagai The Hawthorne Effect di USA sana. Nah, jadi di sini sehingga dikenal dengan studi Hawthorne atau Hawthorne Study dan Hawthorne Effect. Nah, studi ini sebetulnya tujuannya untuk studi Hawthorne bagian dari fokus pada strategi manajerial yang menggabungkan aspek sosio-psikologik dari perilaku manusia dalam organisasi. Studi ini dilakukan untuk menentukan apakah ada hubungan antara produktivitas dan lingkungan kerja. Tujuannya adalah untuk memeriksa bagaimana aspek yang berbeda dari lingkungan kerja seperti pencahayaan, waktu istirahat, dan lamanya hari kerja berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Kalau sekarang udah banyak banget ya penelitian ataupun eksperimen yang meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja gitu. Nah, ini kemudian seperti tadi awal saya katakan ya, karena teori manajemen ini ya baru mau dikembangkan gitu, sehingga ada banyak sekali eksperimen yang dilakukan. Nah, ini salah satunya di Hawthorne Study dilakukan untuk melihat apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi produktivitas pekerja gitu. Nah, di sini kemudian dia melihat ya bahwa pekerja lebih responsif terhadap faktor sosial seperti orang yang bekerja dengan mereka dalam sebuah tim dan jumlah minat yang dimiliki manajer dalam pekerjaan mereka daripada faktor-faktor yang lain gitu, kayak tadi ya pencahayaan gitu dan lain-lain yang telah diperiksa oleh para peneliti. Mereka menyimpulkan pekerja menanggapi peningkatan perhatian dari supervisor gitu. Jadi eksperimennya ini ya kalau saya baca-baca itu adalah pada satu waktu itu pencahayaan dinaikkan gitu ya, ditingkatkan, kemudian ada kalanya dikurangin gitu. Dan itu ternyata bukan itulah yang mempengaruhi produktivitas, entah itu dia naik atau turun, tapi mereka merasa diperhatikan oleh supervisornya gitu, oleh manajernya gitu. Sehingga menurut para peneliti mereka berkesimpulan ternyata bukan faktor-faktor seperti pencahayaan ya, atau faktor-faktor yang lain itu yang kemudian mempengaruhi produktivitas, tapi adalah
bagaimana relation ya, bagaimana hubungan yang dibangun antara atasan dengan pekerja, ataupun bagaimana perhatiannya si manajer atau supervisor tadi terhadap, pekerjanya gitu. Nah, inilah yang kemudian lebih efektif ya untuk meningkatkan produktivitas. Tuh, sehingga ada yang disebut dengan Hawthorne Effect tadi, istilah yang mengacu pada kecenderungan beberapa orang untuk bekerja lebih keras dan tampil lebih baik ketika mereka menjadi peserta dalam sebuah eksperimen ya. Jadi kalau orang lagi dijadiin subjek eksperimen atau penelitian, itu mereka lebih pengen memberikan yang terbaik gitu kan. Istilah ini digunakan untuk menunjukkan bahwa individu dapat mengubah perilaku mereka karena perhatian yang mereka terima dari peneliti daripada karena manipulasi variabel independen. Kemudian ini juga menemukan bahwa pekerja sangat responsif terhadap perhatian tambahan dari manajer dan merasa bahwa manajer benar-benar peduli dan tertarik terhadap pekerjaan mereka. Gitu. Jadi walaupun motivasi finansial itu penting ya, tapi juga hubungan antar personal itu juga penting. Akhirnya sini kita ngeliat kalau misalnya di lingkungan kerja gitu udah nggak enak ya hubungan antar personalnya, maka kita cenderung untuk tidak terlalu produktif gitu ya. Jadi kan males lah nih ada toxic person gitu kan di organisasi kita, atau terkena trust issues gitu kalau bahasa anak sekarang. Nah itu bisa menyebabkan juga lingkungan kerja nggak enak dan menurunnya produktivitas karyawan gitu ternyata daripada hal-hal yang bersifat tadi ya work for money. Nah terakhir sih kita akan membahas kenapa sih kita harus belajar teori-teori manajemen. Ini saya letakkan di akhir supaya kita sekalian bisa bisa konklusi. Oke, yang pertama adalah untuk meningkatkan produktivitas tentunya. Jadi salah satu alasan mengapa manajer harus tertarik mempelajari teori manajemen adalah untuk membantu dalam memaksimalkan produktivitas. Karena teori tersebut mengajarkan para pemimpin bagaimana memanfaatkan aset manusia yang mereka miliki sebaik-baiknya. Contohnya aja dari teori manajemen Taylor ya. Tadi dia melihat bagaimana untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pekerja dengan mengamati proses kerja dan membuat kebijakan yang terbaik. Next, untuk mempermudah cara pengambilan keputusan ya, simplifying decision making. Max Weber contohnya ya tadi dari teori birokrasinya mengusulkan bahwa sistem hierarkis mendorong pengambilan keputusan yang terinformasi, karena tadi cukup jelas ya seseorang itu harus tanggung jawab kepada siapa, sehingga di situ dia sangat terorganisir gitu. Nah data-data dan informasi yang diperoleh bisa lebih valid dalam proses pengambilan keputusan. Hierarki membuka jalan bagi inovasi lokal sambil mempercepat proses pengambilan keputusan dan berantakan berarti menyingkirkan jabatan posisi senior untuk mengaspirasi lingkungan kerja yang kohesif. Kemudian yang selanjutnya adalah encouraging staff participation. Teori yang manajemen yang dikembangkan bertujuan untuk mendorong hubungan interpersonal di tempat kerja ya. Tadi kayak human relation theory, di mana mereka menemukan bahwa ternyata hubungan antarpersonal karyawan di tempat kerja itu juga menjadi salah satu motivasi non-finansial gitu ya, yang mendorong produktivitas karyawan dalam bekerja. Menurut teori ini, pemilik bisnis perlu memberi karyawannya lebih banyak kekuatan dalam pembuatan keputusan. Oke, ini adalah akhir dari video kita yang part kedua. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.